Kadang, pertemuan paling singkat justru meninggalkan luka paling dalam. Dan malam itu, jati awal dari semuanya. Mereka bertemu tanpa nama, tanpa janji. Tapi justru itu yang membuat semuanya jadi rumit. Jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Part 8 Aku tidak akan menyerah. MNCARIMU. Pagi datang. Hanya satu. Nathan berdiri di depan jendela kamarnya. Pikirannya tidak berhenti. Kalimat itu keluar pelan. Hanya kepada dirinya sendiri. Seperti janji yang ia peruntukkan untuk dirinya. Nathan meraih ponselnya. Ya, kenapa? Gue butuh data semua staf yang kerja di sana. Hening sejenak di seberang. Nathan menatap keluar jendela. Sangat tidak ada musik. Seorang petugas kebersihan melintas. Nathan menghela napas. Yang ini beda. Gumamnya pelan. Bagaimana cara menggambarkan seseorang? Nathan berjalan lagi. Sia-sia. Mencerna apa yang telah terjadi. Hatinya telah terenggut tanpa bisa ia menolaknya. Seolah dunia di luar tidak ada. Kenapa gue nggak nanya nama lo? Bisiknya pada diri sendiri. Ponselnya bergetar. Data staf udah gue kirim. Nathan langsung membuka. Daftar nama. Puluhan. Ia membaca satu persatu. Tapi tidak ada yang terasa. Benar, tidak ada yang terasa seperti dia. Nathan mengusap wajahnya. Ini tidak mudah. Tapi ia tidak bisa berhenti. Hari-hari berikutnya, hidup Nathan mulai berubah. Ia jarang mengadakan bahkan untuk sekedar datang ke pesta. Menolak undangan. Teman-temannya mulai bertanya, "Lo kenapa sih? Lagi bosen aja, kan? Atau lagi serius sama seseorang?" Nathan hanya diam. Karena ia tak memiliki jawaban pasti pada semua pertanyaan yang datang. Ia seperti mencari bayangan. Dan ia tidak tahu bagaimana cara menggambarkan isi hatinya. Kebodohannya, ia tidak lagi tertarik pada dunianya dulu. Baginya itu telah usai masanya. Yang ada dalam pikirkan sekarang hanya satu, menemukan wanita itu. Sementara di sisi lain, Zahra mencoba kembali ke hidupnya. Kuliah, kerja, rutinitas tanpa jeda yang sungguh melelahkan. Seolah tidak ada yang berubah. Tapi setiap kali ia diam, malam itu datang kembali. Dan semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas semuanya terasa. Zahra menatap layar laptopnya. Kosong. Pikirannya tidak di sana. Aku nggak boleh mikirin dia. Batinnya, ia menggelang pelan. Karena ia tahu, dunia mereka tidak pernah sama. Dan tidak akan pernah. Sementara itu, di tempat lain, Nathan masih berdiri dengan daftar nama di tangannya. Matanya lelah, tapi tekadnya, tidak, gue bakal nemuin lo. Begitu tekadnya. Kalimat itu bukan sekadar keinginan, itu janji. Dan tanpa ia sadari, pencarian ini baru saja dimulai. Setiap cerita punya waktunya, dan setiap perasaan akan menemukan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di Senandika Senja.